Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang Rhodophyta atau alga merah yang beranggotakan saya sendiri Alia Amalia Hanif, yang kedua ada Rika Anjali, dan yang ketiga ada Kak Agung Ramadan. Di sini kita mulai dari pembahasan tentang ciri-ciri Rhodophyta, kemudian ada reproduksi Rhodophyta, bagaimana cara dia bereproduksi, dan juga ada habitat Rhodophyta. Kita akan membahas juga tentang subkelas pada Rhodophyta, dan juga kita akan membahas bagaimana peranan alga merah atau Rhodophyta dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kita akan membahas tentang ciri-ciri Rhodophyta. Yang pertama, Rhodophyta mengandung kloroplas berisi phycoerythrin lebih banyak dibandingkan klorofil, mengandung karotenoid sedikit phycocyanin. Yang kedua, dia hidup di air laut, hidup sebagai bentos. Yang ketiga, ada hasil asimilasi tepung fluoride atau fluoridosida dan tetes minyak. Kadang terdapat pirenoid. Yang keempat, melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. Kemudian, di sini di slide selanjutnya ada yang keenam, dia itu bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri ya, dan ada juga yang heterotrof. Heterotrof artinya mengambil makanan dari ganggang lain, tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain, karena dia kan tadi disebut heterotrof juga, ada yang heterotrof. Yang ketujuh, dia tidak menghasilkan gamet yang motil. Yang kedelapan, ada dinding sel ganggang merah terdiri atas selulosa dan pektin berlendir. Yang kesembilan, reproduksi aseksual dengan spora dan seksual dengan secara oogami. Spora atau gamet tidak berflagel sehingga tidak dapat bergerak aktif. Selanjutnya yaitu reproduksi Rhodophyta, di mana reproduksi Rhodophyta ini bereproduksi secara aseksual dan seksual, di mana pada reproduksi aseksual yaitu dengan membentuk macam-macam haplonospora seperti monospora, bispora, traspora, polispora, dan spora netral, di mana reproduksi ini sangat jarang terjadi, sedangkan pada reproduksi seksual melalui peleburan antara spermatozoid dan ovum yang menghasilkan zigot, dan zigot ini kemudian tumbuh menjadi ganggang merah. Selanjutnya habitat dari Rhodophyta, di mana sebagian besar alga merah atau Rhodophyta ini hidup di laut dan sebagian kecil lainnya hidup di air tawar yang memiliki suhu air yang dingin dengan aliran air yang deras dan banyak oksigen. Selain itu ada juga yang hidup di air payau. Alga merah atau Rhodophyta ini yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Chelidium dan Gracilaria, sedangkan Eucema spinosum ini menyukai air laut yang dangkal. Selanjutnya di sini ada subkelas dari Rhodophyta, yaitu ada dua, ada Bangiae dan Floridae. Subkelas Bangiae Protoploroda yaitu talus berbentuk benang cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Perkembangbiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan gerakan amoeboid. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Dalam golongan ini termasuk suku Bangiaceae yang membawahi antara lain yaitu ganggang tanah Porphyridium, Creantum, dan ganggang laut Bangia arthropurpurea. Subkelas Floridae. Talus ada yang masih sederhana, tapi pada umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan menyerupai beraneka ragam bentuk seperti benang dan lembaran-lembaran. Percabangannya menyirip atau menggarpu. Tiap antheridium menghasilkan satu gamet betina yang oleh karena tidak dapat bergerak tidak dinamakan spermatozoid, tetapi spermatium. Gametangium betina dinamakan Carpogonium. Terdapat pada ujung-ujung cabang lain daripada cabang talus yang mempunyai antheridium. Bagian atasnya yaitu berbentuk gada atau benang dan dinamakan trikogen. Peranan alga merah yaitu dalam nilai komersial
menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jeli, sirup, dan roti. Bisa juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi, atau gel farmasi. Bisa juga digunakan sebagai agar-agar untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset. Juga agar-agar untuk bahan makanan. Kita sudah tiba di bagian akhir dari presentasi, yaitu akan membahas kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan tentang Rhodophyta atau alga merah. Sini alga merah merupakan makroalgae yang termasuk dalam divisi Talophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang atau talus dan tidak memiliki daun serta akar. Selain kadar gizi yang tinggi, alga banyak diminati karena kandungan agar atau algine dan karagenan menurut Campo et al. Tahun 2009. Sekian dari kami kelompok 1 yang membahas tentang Rhodophyta atau alga merah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.